selesai ceramah, karyawan tes kesehatan lalu mungkin bisa bertugas langsung. Ya, itu saja. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati manajer Bapak Yeki, yang saya hormati pelaksana atau ketua pelaksana kegiatan Mas Jimmy, yang saya hormati teman-teman dari PT Nagrindo, yang saya cintai seluruh karyawan Takwa Center. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah karena kita dapat bermuajahah sebagai bukti kita masih sehat. Ya, walaupun mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin kita juga nggak tahu dari sisi yang tak terlihat, tapi ya alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini sebenarnya kalau tahu siapa, memang di sini kan ladangnya, di sini banyak ustadz, yang dia karyawan tapi ustadz semua, ya, jadi ustadz semualah di sini. Dan saya pikir kekuatan motivasi untuk bangkit menjadi orang yang katakanlah memiliki tanggung jawab dalam kinerja, saya kira semua dapat paham. Yang paling penting adalah, sering saya tekankan di sini, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di area ini, awalilah dengan niat ibadah. Itu yang paling penting. Kalau sudah diawali dengan niat ibadah, maka yang terakhir adalah keikhlasan di dalam melakukan sebuah pekerjaan. Anda bisa bayangkan kalau motivasinya awalnya karena materi, gaji, maka berangkatnya nanti akan kecewa. Karena apa? Akan selalu kurang. Ya pasti kurang. Jangan kita, orangnya jadi pejabat aja di mana-mana juga tetap kurang. Saking kurangnya ngambil haknya orang, ambil haknya orang ya sama dengan tanda kutip korupsi. Itu kan kalau yang korupsi itu kan tanda nggak puas dan nggak cukup. Ya. Padahal kalau menurut kita beda banget dengan gaji yang kita terima di sini dengan mereka yang terima. Bayangin misalkan kayak Abdul Mukhtar, ketua M, itu gajinya kan minta ampun, fasilitasnya minta ampun, ada rumah dinas, ada mobil dinas, ada ini, kesehatan udah ada yang menjamin, keluarganya sudah ada yang menjamin, korup juga, nggak puas gitu tuh kalau namanya. Kenapa? Berangkatnya dari materi, bukan berangkatnya dari ibadah. Kalau niatnya karena ibadah, lahir keikhlasan, maka dikerjakan pun dengan senyum. Nggak usah dengan mengklaim, mesem dan sebagainya. Ya. Pekerjaan yang dilakukan dengan keikhlasan, kemudian Allah suka dan melihat, maka ada bonus-bonus yang selalu Allah berikan yang tanpa kita tidak tahu, yang disebut dengan min haitsu la yahtasib, ya. Dengan rezeki yang tidak terduga-duga. Saya sering bilang, kalau ukuran materi gaji yang bapak-bapak terima, saudara-saudaraku terima, saya yakin nggak cukup. Hitungan matematikanya nggak cukup. Mas Iman lu pusing, bayar kontrakan tidak, anak tidak. Aduh, Potong rambut dulu. ini berapa? Dulu dipotong koperasi, dulu dipotong gaji kian. Kalau hitung-hitung nggak kena itu. Tapi kok masih bisa hidup, masih bisa jalan? Ada apa? Min haitsu la yahtasib, rezeki yang nggak terduga.
dong. Kita nih kadang-kadang ngukur rezeki itu kan materi, uang. Nggak pernah tahu kalau Allah kasih nafas kita bisa bangun pagi lagi itu ada rezeki. Ya. Nggak tahu apa yang kita rasakan saat ini dengan bisa senyum, bisa berjalan itu adalah rezeki. Kita sih baru bilang kalau dapat rezeki dari Allah tuh kalau udah uang bentuknya. Kalau selama bukan uang, aduh nggak dapat rezeki. Nah, subhanallah, ada yang uangnya banyak tapi sakit melulu, itu ada juga. Nggak ada artinya. Iya, orang kaya banyak, mas. Saya mohon maaf, ada saudara saya mantan sekda. Ya. Tapi dia nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, karena ini kan makan daging nggak boleh. Makannya harus diukur, nasinya sekian. Pak, kita makan terus lahap, sepiring dengan tempe dan apa sambil gelendang. Ya Allah, makan kalau tempe tidak bersyukur. Ya Allah, kita masih bisa makan sekian kenyangnya dan nikmatnya. Ada orang yang duitnya banyak, mau beli daging, mau beli apa saja, mau kemana saja bisa, tapi banyak larangan. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Subhanallah, coba. So, mau pilih kaya tapi nggak bisa makan apa-apa, apa miskin? Tapi bisa makan enak. Saya sedang-sedang. Kita ini kadang-kadang itu dikasih 2 pilihan, mintanya ada tambahan pilihan. Ada syarat itu namanya nafsu. Maksudnya biar kita punya alasan. Ya kalau pilihan memang nggak ada pilihan. Tapi realitanya ada. Saudara tahu kan? Ada orang yang boleh makan A, nggak boleh makan B, nggak boleh makan C. Itu bukti Allah cabut kenikmatannya. Lah Allah belum cabut kenikmatan sama kita. Kita masih bebas ngapain? Mau makan, mau minum apa ya masih ini ya. Mau ngebakso ke, mau nyantai ke sampai bikin sendiri saatnya tidur ada wah sampai puasa sampai muntah sekalipun masih kuat banget itu disuarakan. Makanya saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kalau ada pertanyaan kenapa kita kurang terus, karena mungkin kita kurang bersyukur. Maka langkah dan awal pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yuk kita sama-sama awal ini saudara-saudara kerja di masjid di lingkungan area yang mulia ini memakai kesedihan adalah motivasi ibadah. Kalau niatnya itu dulu diberangkatnya, maka insya Allah beda nanti kan, beda rasa. Tapi kalau motivasinya karena materi, maka juga akan beda rasanya. Hati itu nggak terus, gelendang terus, nggak puas terus. Yang jelas nantinya jadinya melihat temen lagi, wah si anu si enak ya kerja cuma makan doang. Tapi lebih gede daripada kita. Kita tak belum bisa, susah apa? Nah nanti kayak gitu. Ya. Tapi kalau kita lakukan dengan ikhlasan karena faktor ibadah tadi, insya Allah. Itu yang pertama, sedikit saja itu saya, karena saudara-saudara juga ada praktis. Kemudian yang kedua, saya ingin sosialisasikan sedikit hasil pelaksanaan tim SIP ya, SPI